Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Wahid Slamet Ciptono MBA MPM PhD. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Ibrahim Aufa, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, angkatan 78 konsentrasi operation. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengambilan Keputusan Pengembangan Hub berdasarkan Hub and Spoke Network. Perusahaan dalam mempertahankan konsistensinya dan eksistensinya harus berupaya meningkatkan daya saing melalui berbagai aspek bisnis. Meningkatkan daya saing berkaitan dengan menjaga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Kemampuan perusahaan yang dimaksud berasal dari meningkatkan pertumbuhan yang dengan mengembangkan pasar dan menjaga proses internal perusahaan untuk lebih efisien dan optimal. Aspek yang saat ini menjadi perhatian perusahaan dalam meningkatkan daya saing adalah di sektor logistik, di mana merujuk pada Kadin Indonesia, kontribusi pengeluaran dana untuk aktivitas logistik di Indonesia mencapai 24% dari total PDB, di mana kontribusi pengeluaran dana yang jumlah biaya logistik ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Apabila dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, memiliki sebesar 15%, Amerika dan Jepang keduanya mencapai 10%, sehingga Indonesia masih memiliki efisiensi logistik yang rendah. Pengeluaran logistik yang terdiri dari dalam beberapa struktur seperti biaya penyimpanan, kendaraan, dan juga administrasi. Rata-rata biaya logistik tinggi di Indonesia juga berdampak pada daya saing harga produk. Sebab perusahaan harus menanggung biaya yang tinggi sehingga margin harga yang tinggi tidak dinikmati oleh di sisi produsen. Hal serupa dialami di industri peternakan seperti unggas, daging sapi, dan daging olahan, di mana mata rantai pasokan yang panjang melibatkan banyak kelompok yang menjadikan daging sapi di pasaran cenderung tinggi. Perusahaan yang bergerak dalam industri ini juga perlu membentuk strategi yang tepat untuk mengembangkan proses logistik dalam menjadi efisien. PT Widodo Makmur Perkasa atau WMP adalah salah satu perusahaan yang memiliki bisnis di bidang barang konsumsi dan komoditas peternakan. Produk yang dihasilkan antara lain seperti peternakan, pertanian, daging olahan. WMP saat ini melayani penyediaan produk-produk kepada mitra distribusinya atau B2B, di antara lain seperti submodern market, mitra distribusi, dan lainnya. Pengalaman dalam melayani pasar B2B memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, di mana keunggulan mitra distribusi melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, sesuai dengan minimal pesanan. Di sisi lain, pasar B2B juga memiliki kelemahan terkait dengan aktivitas atau sensitivitas harga dan kurangnya informasi langsung terkait kondisi nyata yang berada di tingkat konsumen. Sistem logistik yang telah lama digunakan oleh WMP adalah mendistribusikan produk-produknya yaitu dengan cara point to point, di mana model ini mengimplementasikan pendekatan di mana suatu barang dikirim dari titik B sebagai titik produksi ke titik C sebagai konsumen secara langsung. Hal ini mengakibatkan untuk mengefisiensikan biaya logistik perusahaan menerapkan MOQ. Pada beberapa kasus hal ini mengakibatkan pengiriman barang ke titik konsumen menjadi lebih lama sebab menunggu terpenuhinya kapasitas muatan, bahkan juga beberapa pesanan ke lokasi tertentu tidak bisa terpenuhi sebab kapasitas yang rendah, sehingga biaya logistik menjadi tinggi dan produk menjadi tidak memiliki daya saing harga. Adanya hub yang dilakukan sebab proses produksi dan pengolahan WMP serta perusahaan yang dinaungi yang berada di wilayah tersebar di berbagai Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Lokasi peternakan dan pabrik pengolahan yang tidak terpusat membuat efisiensi biaya logistik menjadi salah satu persoalan utama dalam struktur biaya. Wilayah produksi yang tersebar juga menyulitkan untuk proses distribusi ke masing-masing produk, ke mitra distribusi, atau bahkan ke konsumen akhir. Tantangan ini menjadi sulitnya pengembangan pasar ke konsumen akhir, sebab integrasi dari produk-produknya yang masih belum optimal, rendahnya efisiensi biaya logistik, dan jangkauan yang terbatas. WMP saat ini telah merancang untuk mengembangkan pasarnya sehingga bisa meningkatkan pelanggan
pada industri besar, pasar modern, retail, dan konsumen akhir. WMP saat ini memiliki 2 hub yang berada di Cianjur, Jawa Barat dan Sleman, Yogyakarta yang dibuat masih dalam proses pengembangan dan sistem logistiknya yang mayoritas masih digunakan berbasis point to point. Keputusan selanjutnya adalah untuk menentukan model hub yang tepat berdasarkan pengalaman 2 hub yang sedang dikembangkan untuk kemudian diimplementasikan ke seluruh di dalam WMP. Keputusan WMP dalam mengembangkan pasar di tingkat konsumen akhir atau B2C sangat erat kaitannya dengan proses logistik. Perusahaan dengan lokasi produksi yang tersebar di berbagai wilayah memerlukan sistem logistik yang mempertahankan daya saing produknya. Sejak April 2022, WMP melalui pengembangan 2 hub di Cianjur dan Sleman bersamaan dengan tetap dijalankan sistem logistik berbasis point to point. Hub telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan sebagai cara meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Kondisi yang terjadi di WMP, yaitu hub yang dikembangkan saat ini masih belum optimal, sebab jumlahnya belum sebanding dengan jangkauan pasar WMP, sehingga penggunaan hub masih belum optimal dan hub di WMP juga masih proses pengembangan, sehingga perusahaan perlu mengevaluasi model hub yang tepat agar dapat meningkatkan efisiensi logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan. Merujuk dari latar belakang dan permasalahan pada hub yang sebelumnya, proses pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja pengalaman manajemen WMP untuk mendistribusikan produknya melalui hub. Yang kedua, apa keputusan model hub yang sesuai dengan PT WMP sesuai dengan strategi di masa depan. Merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman manajemen WMP dalam mendistribusikan produknya melalui hub, lalu mengidentifikasikan penentuan keputusan model hub yang sesuai pada WMP sebagai strategi masa depan. Menurut Giani, terdapat 5 komponen logistik, yaitu ada lokasi, transportasi, pengadaan, persediaan, komunikasi, dan penanganan dan penyimpanan. Di mana keputusan strategis terkait lokasi dan jaringan fasilitas dipilih oleh perusahaan adalah sebagai fundamental untuk hasil akhir logistiknya. Ada 2 pendekatan jaringan logistik, yaitu point to point dan hub and spoke. Hub and spoke atau pusat logistik sebagai titik sentral untuk mengoperasikan logistik di area tempatnya berada, merupakan pusat logistik transportasi dan distribusi, di mana hub menerima produk dari berbagai pusat produksi, menggabungkannya dan menerima hingga tujuan, termasuk dalam freight consolidation, proses penggabungan beberapa pengiriman kecil menjadi satu pengiriman besar. Hub and spoke juga menginginkan efisiensi biaya dan menghilangkan potensi backhauling. Terdapat beberapa jenis hub seperti international hub, regional, lokal, dan industrial, di mana manfaat menggunakan sistem hub and spoke ini adalah untuk menghemat skala biaya, kualitas layanan yang lebih tinggi, dan volume transshipment yang bertambah. Ini adalah gambaran proses bisnis WMP. Pada tahun 2021, WMP mulai mengembangkan sistem hub, di mana WMP memanfaatkan hub sebagai pengumpulan dan pengiriman barang. Hub juga memiliki cakupan wilayah tertentu, dan barang yang diproduksi dikumpulkan di hub dengan metode transportasi besar. Kemudian dari hub dikirimkan bersamaan ke distribusi menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Lalu juga hub juga berperan untuk mengkoordinasikan pergerakan barang dari skala yang lebih ekonomis dan efisien. Pada penelitian ini, metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepentingan kriteria dan wawancara untuk mengetahui terkait sistem logistik WMP dengan model hub and spoke. Metode analisis dan data menggunakan gap analysis, di mana mengidentifikasikan kondisi saat ini dan identifikasi kondisi ideal, serta menggunakan analitik hierarki proses untuk pembentukan hierarkinya. Ini adalah kriteria yang digunakan pada gap analysis, di mana ada kriteria utama dan subkriteria. Menunjukkan dari hasil atau tabel tersebut, uji data
validitas untuk item pernyataan analisis kesenjangan pada kondisi saat ini dan kondisi ideal. Hasil diperoleh menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan aspek lokasi, transportasi, infrastruktur, dan teknologi memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada L tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa item tersebut yang digunakan pengukuran kondisi saat ini dan ideal adalah valid. Lalu juga pengujian akurasi instrumen oleh uji reliabilitas didapatkan hasilnya digunakan pada pengukuran ini dapat dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil pengujian gap analysis terhadap aspek-aspek hub and spoke memberikan simpulan bahwa pengalaman manajemen PT WMP dalam mengembangkan membangun hub and spoke masih banyak terdapat gap. Masing-masing gap dilakukan pemeringkatan agar bisa dilakukan penanganan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari pengelompokan gap berdasarkan importansi performance analytic menunjukkan bahwa aspek S1, S2, S3, dan I5 termasuk dalam kategori yang dianggap penting oleh responden, namun kondisi saat ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. 4 gap yang masuk diantaranya terkait dengan teknologi pelabelan produk, teknologi pelacakan produk, sistem manajemen persediaan, dan area parkir loading dock yang memadai. Hub and spoke yang mayoritas menangani terkait dengan mobilitas kendaraan dan jalur keluar masuk membuat ekspektasi terhadap 4 gap tersebut tinggi. Namun kondisi saat ini belum optimal disebabkan masih dalam proses pembangunan. Hal ini menjadikan gap tersebut masih menjadi prioritas yang untuk dilakukan penanganan. Berdasarkan usulan penanganan terhadap masing-masing gap yang ada, dibuat urutan menggunakan kriteria yang dirasa cocok digunakan untuk melakukan peningkatan usulan alternatif gap yang berdasarkan prioritas dari model hub and spoke yang dibutuhkan PT WMP. Di mana terdapat faktor-faktor analisis yaitu tujuan menjadi level 1, kriteria-kriteria menjadi level 2, dan alternatif berada pada level 3. Prioritas penanganan gap analisis menggunakan AHP dianggap di mana gap yang sebelumnya dihasilkan memberikan alternatif strategi, di mana 4 alternatif strategi yang digunakan untuk menangani 4 gap tersebut kemudian dilakukan tahapan AHP, di mana sasaran dari AHP adalah untuk menentukan model hub and spoke yang tepat pada WMP. Adapun kriteria yang digunakan adalah yaitu skalabilitas, efisiensi biaya, dan konektivitas. Berdasarkan hasil AHP, kriteria utama menjadi pilihan adalah efisiensi biaya sebagai skenario untuk mengimplementasikan alternatif strategi. Dan adapun untuk peningkatan prioritas penanganan alternatif strategi yang pertama yang perlu dilakukan adalah standar parkir loading dock yang memadai. Kedua adalah manfaat dari teknologi yang terkini dan perangkat lunak manajemen logistik untuk mengoptimalisasi sebagian besar proses pengiriman agar mudah dilacak. Yang ketiga, perlu sistem perangkat lunak serta sistem manajemen persediaan yang canggih dan dibuat paduan yang memastikan penerapan, pengembangan, dan evaluasi sistem manajemen persediaan. Dan keempat, menggunakan teknologi barcoding dan scanner untuk melabeli dan mengidentifikasi produk yang masuk dan keluar dari hub. Lalu untuk kesimpulannya adalah masih terdapat banyak gap dari pengalaman manajemen PT WMP yang berdasarkan hasil AHP yang dimana prioritasnya yang perlu ditangani adalah efisiensi biaya yang menjadi skenario untuk mengimplementasikan alternatif strategi dan evaluasi perbaikan baik untuk hub existing maupun rencana pembangunan hub baru. Lalu implikasinya adalah pengalaman PT WMP membangun 2 hub pada saat ini lebih diperbaiki berdasarkan alternatif penanganan gap yang ada. Dari 4 aspek gap terkait dengan area
parkir loading dock menjadi salah satu gap utama yang perlu dipertimbangkan untuk membangun hub and spoke selanjutnya. Lalu gap analisis sistem teknologi seperti teknologi pelabelan, tracking, dan barcoding menjadi penting karena intensitasnya yang akan masuk keluar hub yang tinggi. Berikut adalah keterbatasan dari penelitian saat ini, dan saran dari penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat menggali permasalahan lain menggunakan metode yang sama ataupun dengan metode seperti SWOT atau metrik yang lain. Lalu penelitian selanjutnya juga dapat mengumpulkan responden yang lebih banyak dan variatif, yang lebih perspektif, lebih tidak hanya internal perusahaan tapi juga eksternal perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.